Teori penetapan tujuan atau goal setting teori merupakan bagian dari teori motivasi yang menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja atau kinerja. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960 lewat publikasi artikelnya yang berjudul Toward a Theory of Task Motivation and Incentives pada tahun 1968. Locke menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. Dia menemukan bahwa tujuan spesifik dan sulit menyebabkan kinerja tugas lebih baik dari tujuan yang mudah. Locke dan Latham sejak tahun 1968 mengembangkan teori goal setting. Sebanyak 400 penelitian memperlihatkan bahwa goal setting mempengaruhi performansi dan dalam mengerjakan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dengan goal setting mencapai hasil yang lebih maksimal daripada individu yang tidak memiliki goal setting. Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide atau pemikiran dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seseorang individu mendapat informasi yang jelas untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakan dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang atau sulit dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan. Good setting bisa bekerja sebagai proses motivasi karena goal setting bisa menciptakan diskrepansi antara performance dan saat ini dengan performance yang diharapkan. Motivasi seseorang meningkat tinggi ketika individu mempunyai goal yang spesifik sesuai dengan pekerjaan mereka. Hal ini terjadi karena individu tersebut membandingkan antara performance individu saat ini dengan performance yang dibutuhkan untuk mencapai goal yang ditentukan. Jika ada perbedaan, maka para pekerja biasanya meningkatkan usaha mereka dalam rangka mencapai goal yang ditentukan. Baik, saya Nusja Ramadhani akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi goal setting. Nah, menurut Davis dan Nystrom di tahun 1990, mereka menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi goal setting itu ada 3, yaitu penerimaan, komitmen, dan spesifikasi. Namun, di pertemuan kali ini akan dijelaskan 6 faktor yang mempengaruhi goal setting, yaitu yang pertama, penerimaan. Penerimaan terhadap sasaran atau target yang ditetapkan untuk karyawan bertujuan terjadi karena adanya kemauan untuk menerima target yang dibebankan. Sasaran yang efektif tidak hanya cukup diketahui saja, tetapi juga harus diterima tenaga kerja untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua ada komitmen. Pengertian komitmen secara umum adalah adanya suatu kesepakatan atau persetujuan antara karyawan dengan perusahaan. Gibson DKK di tahun 1985 mengemukakan pengertian komitmen itu adalah keadaan yang melibatkan identifikasi dan loyalitas yang diwujudkan terhadap perusahaan tempat individu itu sendiri bekerja. Nah, lalu yang ketiga ada spesifikasi. Pengertian spesifikasi atau kesamaan sasaran tujuan menurut Gibson DKK di tahun 1985 adalah derajat secara kuantitatif dari pada sasaran atau tujuan itu. Nah, lalu yang keempat ada umpan balik. Umpan balik kerja ini adalah informasi yang berasal dari pengolahan pekerjaan. Nah, informasi dari orang lain bagaimana keadaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, apakah tergolong sukses, berhasil, atau tidak berhasil. Lalu yang kelima ada partisipasi. Partisipasi itu proses yang melibatkan tenaga kerja dalam suatu aktivitas organisasi secara mental atau fisik.
Nah, lebih lanjutnya dikemukakan bahwa partisipasi umumnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengemukakan sumbangan pikiran mereka terhadap pemecah masalah dan tindak lanjut pelaksanaan kerja. Lalu yang keenam ada tantangan. Nah, adanya tingkat tantangan dalam pencapaian sasaran atau target yang ditetapkan akan membuat karyawan bekerja lebih keras, lebih giat, dan bersungguh-sungguh daripada tidak ada tantangan sama sekali. Faktor-faktor yang dipengaruhi goal setting. Locke mengemukakan proses bagaimana para goal setting dapat meningkatkan kinerja dari seseorang. Mekanisme tersebut adalah: pertama, mengarahkan perhatian dan aktivitas untuk mencapai goal. Kedua, meningkatkan daya usaha dalam pencapaian target usaha. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan, ketekunan, serta keuletan dalam mencapai target usaha. Yang keempat, mengembangkan strategi pencapaian goal. Menurut Locke, hubungan antara goal dan performance yang digambarkan dalam bentuk kurva linear, yang berarti semakin sulit atau detail suatu goal, maka semakin tinggi juga performance yang dicapai. Akan tetapi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: yang pertama, kemampuan atau ability yang memadai. Yang kedua, penerimaan atau acceptance terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, karyawan ikut menentukan goal untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, diberikannya umpan balik. Karyawan diminta untuk menentukan goalnya sendiri agar bisa menerima hasil yang didapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hartini dengan NIM 119-2474. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan goal setting teori dan juga kesamaan antara teori Maslow. Nah, yang pertama, kelebihan dari goal setting ini adalah di mana goal setting ini lebih bisa memfokuskan perilaku khusus pada seseorang sehingga seseorang bisa bertingkah laku berbeda ataupun memiliki tujuan yang baru. Sedangkan kekurangan dari goal setting ini adalah di mana lemahnya seseorang jika makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Sehingga membuat goal setting teori ini menghambat seseorang untuk melakukan tujuan selanjutnya. Karena tadi makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, maka makin enggan untuk melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persamaan antara teori Maslow dengan teori goal setting teori ini. Yang pertama, persamaannya adalah di mana pencapaian suatu tujuan dalam teori ini mirip dengan aktualisasi diri Maslow dan tingkat harga diri yang dicapai. Nah, selanjutnya kedua teori ini mengakui pentingnya pengakuan dan umpan balik bagi Maslow sendiri kebutuhan penghargaan, sedangkan bagi goal setting teori ini adalah terjadi ketika karyawan dan manajer membahas penetapan tujuan dan selama menimbulkan proses umpan balik. Selanjutnya yakni perbedaan dari teori Maslow dan teori goal setting atau dengan penetapan tujuan, di mana kedua teori ini berbeda karena teori Maslow merupakan proses yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Sedangkan untuk teori goal setting ini lebih bersifat jangka pendek di mana ada dan berakhir ketika tujuan telah tercapai. Nah, yang kedua di mana goal setting teori ini dicapai oleh suatu individu pada suatu waktu. Sedangkan untuk teori Maslow ini menerapkan prosedur di seluruh bisnis untuk memungkinkan sekelompok karyawan mengejar motivasi pada saat yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang perbandingan goal setting teori dengan teori dua faktor Hesburgh, equity teori, dan discrepancy teori. Melihat konsep dasar dari goal setting teori, menerangkan bahwa seseorang yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi kepadanya akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Artinya, ketika seseorang ini memahami tujuannya,
dan apa yang diharapkan oleh organisasi terhadap dia, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku kerjanya gitu. Teori ini juga mengatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide atau pemikiran dan niat seseorang, serta sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Perbandingannya dengan teori Herzberg, sebenarnya teori Herzberg ini atau predik Herzberg itu juga berangkat dari teori Maslow, yang dimana teori ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang atau manusia dalam melakukan sesuatu, yang disebut dengan Huygens faktor dan satisfier faktor atau motivator faktor. Jadi Huygens faktor ini adalah faktor yang bisa membuat orang kecewa atau tidak puas, tetapi dia tidak bisa meningkatkan motivasi seperti itu. Jadi, kalau faktor ini dipenuhi, dia hanya bisa mempertahankan rasa puas atau tidak menghilangkan rasa puas itu sendiri. Jadi dia hanya mempertahankan rasa puasnya, tidak bisa menghilangkan rasa puas tersebut gitu. Nah, kemudian hal-hal apakah yang disebut dengan Huygens faktor ini? Nah, seumpamanya itu seperti tempat kerja. Tempat kerja itu disetting dengan sedemikian rupa, dikasih fasilitas yang mewah, dikasih AC, meja dan kursi yang nyaman, contohnya komputer atau laptop yang paling terbaru, dan hal lainnya. Nah, itu tuh masuk ke Huygens faktor. Nah, sebenarnya itu tuh hanya mempertahankan rasa puas, hanya memberikan rasa puas. Akan tetapi, itu tidak bisa menghilangkan rasa ketidakpuasan para pekerja atau para karyawan gitu. Nah, berbeda dengan satisfier faktor atau motivator faktor, yang dimana isinya yaitu achievement atau pencapaian, pengakuan, responsibility atau tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, pengembangan, dan pertumbuhan personal. Nah, inilah yang akan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja. Ketika motivator faktor ini terpenuhi, maka motivasi mereka untuk bekerja pun akan ada begitu. Nah, selanjutnya yaitu equity theory. Menurut equity theory, persepsi terhadap reward akan sangat menentukan kepuasan dan kinerja individu. Dalam hal ini, yang terpenting bukanlah nilai reward atau persepsi dari seorang manajer, namun persepsi dari bawahan. Mungkin dari kata-katanya cukup bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan atau ketidakpuasan kerja seseorang. Jadi discrepancy theory ini bisa dikatakan juga untuk mengukur kepuasan atau ketidakpuasan kerja seseorang gitu. Yang selanjutnya yaitu perbandingan antara goal setting theory dengan teori ERG dan teori 3 kebutuhan MC Silent. Goal setting teori sendiri itu membicarakan tentang pengaruh penetapan, tujuan, tantangan, dan umpan balik terhadap kinerja. Sedangkan teori ERG merupakan pengelompokan kebutuhan yang lebih sederhana dari teori Maslow. Teori ERG sendiri itu dikemukakan oleh seorang
psikolog asal Amerika Serikat yang bernama Clayton Alderfer. Nah, yang pertama ada kebutuhan eksistensi, yang kedua ada kebutuhan terkait, yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan eksistensi yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan keterkaitan yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan pertumbuhan yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Tingkat kebutuhan sendiri itu dimulai dari tingkat terendah ke yang paling tinggi, yang dimana yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan keterkaitan, dan kebutuhan pertumbuhan. Setelah kebutuhan tingkat yang lebih rendah dipenuhi, orang mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, maka kemotivasi kebutuhan yang lebih rendah akan dibangkitkan. Teori motivasi kebersihan atau teori dua faktor teori ini berfokus pada hasil yang dapat mengarah pada motivasi tinggi, kepuasan kerja, dan hal-hal yang dapat mencegah ketidakpuasan. Yang pertama, ada kebutuhan motivator, yaitu berkaitan dengan sifat pekerjaan dan seberapa menantangkah pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada kebutuhan kebersihan, itu yang berhubungan dengan konteks fisik dan psikologis pekerjaan. Selanjutnya, yaitu teori kebutuhan yang diperoleh. Yang pertama, ada kebutuhan akan prestasi, yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, dan yang ketiga, ada kebutuhan akan kekuatan. Kebutuhan akan prestasi yaitu keinginan yang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai tugas yang kompleks, dan melampaui orang lain. Kebutuhan afiliasi yaitu keinginan untuk membentuk hubungan pribadi yang dekat, menghindari konflik, dan menjalin persahabatan yang hangat. Sedangkan untuk kebutuhan kekuatan yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Yang selanjutnya yaitu teori proses motivasi. Yang pertama ada teori ekuitas, yaitu mempertimbangkan tentang persepsi pekerja tentang keadilan hasil kerja sebanding dengan masukan mereka, dan keadilan itu ada ketika seseorang menganggap rasio hasil atau masukan baik sama dengan rasio referensi. Metode untuk mengurangi persepsi ketimpangan yang pertama yaitu ubah masukan, yang kedua ubah hasil, yang ketiga distorsi persepsi, dan yang keempat itu tinggalkan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya ada teori 3 kebutuhan MC Silent. Teori kebutuhan MC Silent adalah salah satu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian atau achievement. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Oleh karena itu, teori MC Silent dan sering dikatakan juga sebagai teori 3 kebutuhan atau 3 need theory. Teori 3 kebutuhan ini dikemukakan oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat yang bernama David MC Silent pada tahun 1960-an. Menurut MC Silent, ada 3 kebutuhan motivasi yang dibutuhkan oleh individu. Yang pertama, ada prestasi, yang kedua, kekuasaan, dan yang ketiga, ada afiliasi. Teori kebutuhan MC Silent tersebut menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan atau kekuatan, dan hubungan merupakan 3 kebutuhan penting yang dapat membantu menjelaskan motivasi seseorang. MC Silent menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Dorongan ini mengarahkan individu untuk berjuang lebih keras untuk memperoleh pencapaian pribadi ketimbang memperoleh penghargaan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari setting goals teori dan the expectancy teori atau yang biasa disebut juga dengan VIE teori.
Jadi, the expectancy theory dan setting goals theory semuanya diklasifikasikan sebagai teori kognitif, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Karena secara kolektif berusaha untuk memahami proses pemikiran yang biasanya dilalui orang dalam menentukan perilaku mereka di tempat kerja, dan dengan demikian membantu memimpin motivasi. Namun, setiap teori mengambil pandangan yang sedikit berbeda terhadap motivasi. Di bawah teori harapan, perilaku orang namun termotivasi oleh harapan bahwa usaha dan kinerja akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Agar termotivasi, individu perlu berkomitmen dalam mencapai tujuan di bawah teori penetapan tujuan. Dengan kata lain, tujuan mengarahkan pikiran dan tindakan seseorang. Selain itu, manajer perlu mengambil pendekatan yang berbeda untuk penggunaan terbaik dari setiap teori motivasi. Di bawah teori harapan menyatakan bahwa karyawan hanya termotivasi untuk imbalan yang mereka inginkan, namun karyawan yang berbeda menginginkan imbalan yang berbeda pula. Manajer harus mencoba untuk mencocokkan imbalan dengan apa yang benar-benar diinginkan karyawan mereka. Jika tidak, manajer gagal dalam hal memotivasi. Sebaliknya, di bawah goal setting teori, faktor kritis adalah tujuan. Tetapi ada banyak hambatan yang dapat menurunkan motivasi. Misalnya, ketika tujuan tidak jelas, terlalu sulit untuk dicapai, dan terkait dengan penghargaan. Dengan demikian, sangat penting bagi manajer untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan dengan karyawan, dan juga memungkinkan komunikasi dan memberikan umpan balik atau feedback. Selain itu, kedua teori tersebut berbeda dalam penekanannya. Catat Locke dan Latham tahun 2002. Dalam goal setting teori, efikasi diri diarahkan pada pencapaian tujuan, sedangkan dalam the expectancy teori, efikasi diri diarahkan pada penghargaan. Singkatnya, perbedaan utama adalah bahwa teori penetapan tujuan difokuskan pada sifat inti dari tujuan yang efektif melalui mekanisme yang dijelaskan oleh Locke dan Latham tahun 2002, sedangkan teori harapan lebih memperhatikan proses pengaturan diri ketika individu mengejar tujuan dan subtujuan dalam periode waktu yang lama. Simpul Radosevich. Untuk menyimpulkan, baik teori harapan dan teori penetapan tujuan dapat membantu menjelaskan motivasi manajer agar mereka dapat mencapai hasil dan kinerja yang maksimal bagi perusahaan. Menurut teori harapan Fromm, motivasi tergantung pada seberapa besar seseorang menginginkan sesuatu dan kemungkinan orang ini benar-benar bisa mendapatkannya. Ini membantu menjelaskan motivasi manajer sampai tingkat tertentu karena menunjukkan arah individu dan apa yang membuat mereka termotivasi, meskipun mampu menerapkan nilai untuk ini dipertanyakan. Teori tujuan juga sangat berguna karena mengatur upaya manajer. Namun, batas teori tujuan adalah bahwa hal itu dapat menjadi proses yang memakan waktu. Ini karena butuh waktu untuk menetapkan tujuan tertentu, mencapainya dan menyelesaikannya dalam waktu tertentu. Namun demikian, teori penetapan tujuan lebih berguna daripada sebaliknya karena mampu menjelaskan motivasi manajer ke tingkat yang lebih besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Eli Ermawati dengan NIM 119924000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan goal setting teori pada sebuah perusahaan gitu. Nah, yang pertama itu ada identify the purpose of the goal. Nah, di sini tuh kita harus mengidentifikasi dulu tujuan dari apa yang kita ingin capai gitu. Jadi misalkan tujuan yang ingin kita capai itu ingin mencapai sebuah prestasi. Nah, dengan prestasi ini tuh apakah karena hanya ingin sekadar dipuji atau untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, atau misalkan hanya untuk aktualisasi diri. Nah, yang kedua, meet with the employee, di mana ini tuh harus ada komunikasi gitu antara karyawan dengan manajemen ataupun manajer dengan karyawannya untuk menentukan ataupun melibatkan karyawan dalam setiap perusahaan itu menetapkan sebuah tujuan.
Yang ketiga ada develop a plan using the SMART model. Nah, di sini perusahaan mengembangkan model SMART, di mana di sini S-nya gitu ya. S itu sebagai spesifik. Jadi si tujuannya itu harus sedetail mungkin. Semakin detail maka tujuannya itu semakin bagus gitu, semakin mengerucut gitu tujuannya itu. Nah, yang kedua yaitu M, measurable atau terukur. Jadi tujuan kita tuh mau dicapainya itu, goalnya itu dalam kurun waktu berapa lama, terus caranya yang seperti apa, terus juga tolak ukurnya harus jelas gitu. Yang A, achievable, suatu yang bisa teraih. Nah, achievable ini berkaitan dengan realistik gitu ya, yang R gitu. Sesuatu yang realistis, misalnya dalam waktu sekian lama apakah tujuan yang kita rencanakan itu tuh bisa tercapai atau tidak gitu. Nah, lalu realistik. Nah, realistik ini harus masuk akal gitu ya. Nah, jadi jika tujuannya itu terlalu tinggi tapi usahanya itu tidak ada, maka itu tuh tidak akan realistis gitu ya. Usahanya itu tidak realistis gitu. Nah, yang terakhir ada T dari SMART ini, yaitu timely. Jadi kita tuh harus mempunyai waktu yang jelas gitu, tenggang waktu yang jelas. Misalnya saya tuh ingin mendapatkan peningkatan penjualan sekitar 70% pada waktu 4 bulan ke depan. Nah, kita itu berarti harus bisa gitu mencapai peningkatan penjualan itu selama 4 bulan gitu, untuk mencapai penjualan sebesar 70% kayak gitu. Terus yang selanjutnya keempat yaitu make sure the employee has what they need to accomplish the goal. Jadi di sini tuh kita harus memastikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh karyawan itu untuk menyelesaikan tujuannya atau tugas mereka. Nah, jangan sampai nanti kita sebagai atasan ataupun perusahaan hanya bisa menekan karyawan untuk mengerjakan tugas atau untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaan, tapi perusahaan itu sendiri atau pimpinan perusahaan itu sendiri tidak memberikan fasilitas gitu untuk menunjang tugas karyawan itu gitu. Nah, yang kelima, provide legal feedback. Nah, jadi di feedback ini tuh kita harus memberikan timbal balik gitu ya, secara terjadwal dengan jelas. Nah, feedback ini juga untuk melakukan apa yang mereka kerjakan itu, atau karyawan yang karyawan kerjakan itu apakah sudah sesuai dengan on the track-nya gitu, udah sesuai dengan jalurnya gitu. Nah, jadi kita tuh harus bisa mengontrol gitu, memberikan arahan, masukan, dan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.